Halo, Halo guys, jadi kembali lagi bersama kita di PBB bareng aku Bean dari delegasi Balon Ijo. dan aku Shaini dari delegasi Tanjung Penda. Nah, jadi teman-teman, kali ini aku bareng Shiny. Ya Shiny, kali ini kita pengen bahas apa? Kita bakal bahas suatu binatang yang cukup langka yang hanya bisa ditemukan di Belitung. Apa itu? Apa guys? Nah, Jadi jadi hewan ini biasa dikenal dengan Tarsius, tapi dia beda dong. Beda loh dari Tarsius lain-lainnya yang ada di bumi ini. beda gimana? Iya, sampai dia ada nama lokalnya sendiri, Bang. Tahu gak sih, Bang, namanya? Oh, pelilean, itu bukan? Nah, iya benar. Nah, Jadi Tarsius ini tuh beda dari yang biasa kita lihat. Biasanya kan Tarsius tuh dari yang eh, Filipina, Sulawesi, tapi beda ya. tuh ada Tarsiusnya sendiri yang khas dari sini loh, Bang. Hmm. Tapi yang itu tuh apa sih Tarsius antara daerah sana sama yang di Belitung itu sama apa beda? Ah, beda. Beda. Iya, kita bahas secara fisik aja dulu kali ya, Bang. Boleh, boleh, boleh. Jadi, pertama-tama yang paling membedakan antara Tarsius Filipina sama Pelilean yang dari Mm-mm. Belitung ini adalah badannya sendiri. Kalau yang dari Belitung, mereka tuh lebih besar badannya. Oh, Jadi berarti yang dari daerah lain itu lebih kecil. iya, kalau yang aku baca-baca lebih kecil. Jadi ya, kalau yang di Belitung tuh panjangnya Ah, sekitar 10 sampai 15 cm dan mereka beratnya 1 kilo. Terus pas aku baca-baca ya, Bang, aku tuh kepikiran, kok bisa ya hewan sekecil ini tapi berat banget gitu ya gak sih? 15 cm tapi 1 kilo. Apa normal ya? Enggak kita kan? kan 15 cm mungkin segini Se- Kecil satu ya, kilo. dipikir Kecil, ya. kecil, kecil. Eh, tapi Tarsius ini tuh sebetul kalau dari yang aku dengar ya, dari yang aku dengar dari apa sih dari kakek aku dulu. Mm-mm. Nah, itu kan kakek aku dulu itu sering kayak apa sih ke sekitar daerah Badau gitu buat nyari ini, nyari apa sih pelandok gitu kayak kijang gitu kan. Ah ya. Nah, itu tuh em, malam-malam kan. Nah, kalau malam tuh kan karena Tarsius ini kan hewan apa sih hewan nokturnal. Mm-mm. Nah, jadi karena kalau dia hewan nokturnal tuh otomatis aktivitasnya malam kan. Nah, Ya. jadi kayak kalau orang nyari kijang tuh kadang apa sih kayak sering kekecoh gitu loh antara mata Tarsius sama mata kijang. Soalnya kan mata Tarsius itu kayak besar gitu kan. Jadi kurang lebih ukurannya hampir sama lah kayak mata-mata hewan ini pada umumnya. Nah, jadi sering banget gitu kayak ketipu apa sih orang-orang yang kalau nyari kijang terus kayak kalau nyari apa sih hewan-hewan lain lah gitu. Hmm. Tapi emang bener ya Bang, kan Bang Bian sendiri asli Belitung nih. Mm-mm. Katanya eh, orang Belitung tuh dulu suka ngeburu pelilean. Kenapa sih Bang? Oh, iya. Dari yang aku pernah dengar, katanya orang zaman dulu tuh nganggap kalau pelilian tuh apa sih? Hewan pembawa sial gitu kan katanya. Nah, Hmm. makanya dulu tuh sering banget hewan peliharaan tuh kayak apa sih? Diburu gitu. Soalnya Walah. kalau zaman dulu itu Mm-mm. orang-orang tua zaman dulu bilangnya hewan pembawa sial. Cuman nggak tahu karena apa. Nggak tahu ya. Tapi jadi kayaknya itu sih guys, makanya Tarsius sekarang yang di Belitung nih udah cukup langka ya Bang, ya gak sih? Sedih banget. Iya, udah lumayan cukup langka sebetulnya. Tapi untungnya em, masih banyak apa sih? Masih banyak juga orang yang maksudnya masih sadar gitu ya. Dan lebih ke apa sih? Tahu lah gitu untuk nggak berburu tarsius. Iya, soalnya mereka tuh primata mungil ya guys. Primata tuh kayak kayak monyet. Monyet, kayak orangutan. Tapi mereka tuh lebih ke arah Tarsius. Bang, Mm-mm. kenapa bisa digolongin Tarsius? Apa yang bikin Tarsius tuh Tarsius? Kenapa bisa tarsius? Gak tahu Karena yang. Nah, dari ciri fisiknya, Bang. ah, dari Jadi fisik. eh, si Pelilean ini bisa diidentifikasi sebagai Tarsius karena dia punya
ciri fisik yaitu kerangka tarsalnya. Heeh. Gara-gara kerangka itu, ini lumayan keren ya. Aku dapat Hmm. faktanya. Dia tuh pergelangan kakinya dia tuh jadi dimampukan untuk lompat dari pohon ke pohon, dan itu tuh lompatnya setinggi 3 hingga 4 meter. Ih, tingginya. Kayaknya manusia gak nyampe ya. Nggak nyampe. Jauh. Bayangin binatang sekecil itu. Berarti dia itu kalau pindah dari pohon ke pohon itu maksudnya nggak kayak pindah turun naik gitu. Berarti langsung lompat aja gitu. Iya. Ah, Oh ya, lanjut ya. Aku kalau bahas-bahas pohon aku jadi keinget. Ada lagi nih perbedaan dari Tarsius Filipina sama Pelilean. apa? Jadi, kalau mereka nyantai di pohon tuh, yang di Filipina, mereka tarsiusnya ngumpet di dalam lubang-lubangnya, lubang-lubang. Ah, Nah, ah. nah tapi kalau tarsius Belitung, Pelilean, mereka tuh biasanya nyantai di bawah kanopi dedaunan gitu loh. Jadi mereka kayak Oh, sambil meluk pohonnya gitu. ya. Lucu banget kan? Eh, tapi kalau tarsius ini sendiri itu makanannya daun-daun atau ini atau hewan karnivora Wah, mereka makannya kayaknya sih lebih ke arah, hmm, atau omnivora? mereka kayaknya karnivora aja deh. Mereka tuh makannya kayak kecoa, jangkrik, Oh, dan berarti lebih ke serangga-serangga kecil gitu. iya, Kalau kalau buah sebetulnya makan nggak sih? Apa enggak? waduh kalau gue kurang tahu deh. Soalnya aku, Apa mungkin teman-teman yang tahu boleh silakan tulis di kolom komentar ya. iya iya kita kita kan mau tahu nih. Kita masih agak kurang pencarian. Eh, terus dari yang aku pernah dengar ya, tarsius tuh ini gak sih hewan yang setia? Iya itu. Jadi kalau di Belitung tuh Tarsius tuh menjadi lambang kesetiaan. Tahu gak bang? Kenapa? Karena mereka ya pertama-tama satu hal yang unik dari hidup percintaan Tarsius itu Eh, mereka kayak manusia kalau nyari pasangan. Mereka tuh gak kayak hewan biasa kayak oh yang jantan sama betina disatuin langsung nikah, nggak bisa gitu. Mereka harus nyari kayak Oh, yang harus nyari yang cocok. iya lucu kan. Ah, Udah gitu ya abis mereka nikah kayak mereka tuh gak mau nyari yang lain, jadi mereka tuh pasangan setia selama mereka hidup. oh, jadi kalau semisal salah satunya itu ada yang mati, mereka nggak kawin lagi. Iya, mereka tuh bakal stay, makanya Tarsius ini lebih langka lagi karena mereka susah kayak gak bisa asal kawin sana sini gitu. Oh Terus iya, kalau terus terus apa? ini yang membedakan lagi dari Tarsius Filipina dan Pelilean Belitung ini. Jadi sesaat mereka menikah, Hmm. Tarsius Filipina nih biasanya hidup bersama keluarganya, bahkan saat anaknya sudah besar. Hmm. Tapi yang di Hmm. Belitung, mereka tuh biasanya cuma nyapi sampai 6 bulan, dan setelah itu Oh, pasangannya stay lanjut bersama sampai akhir akhir hayat, dan anak-anaknya pergi membuat teritori baru dengan kayak mereka tuh menandakan markas mereka dengan bau pesingnya itu. ah, ya ya ya. Jadi kayak agak membedakan gitu ya hal-hal kecil Hmm. seperti itu. Terus ini yang menurut aku unik ya dari apa sih dari hewan tarsius ini, dari pelilian ini, itu tuh bagian kepalanya itu bisa apa sih? Bisa muter 180 derajat kalau nggak salah kurang lebih. Iya guys, Nah, jadi mereka tuh berburu. Udah gitu mata mereka gede banget kan, yang ngebantu banget pas ngeburu di malam hari. hmm, Jadi keren banget gak sih guys? hmm. Nah terus ada ya aku juga pernah kayak orang apa sih dari kalau sekarang tuh sebetulnya kebanyakan masyarakat di Belitung nih bilangnya udah pelelean, tapi kayak sebagian orang di zaman dulu itu bilangnya ada yang bilang ini monyet hantu. Ah iya itu karena tadi, karena matanya gede banget. Terus dia Hmm. kayak monyet juga kan, karena dia primata. Terus mana palanya muter-muter lagi, kayak agak serem gak sih? Terus tahu nggak Tarsius kalau di Belitung apa sih nemuinya di mana?
Kenapa? Oh iya, jadi teman-teman, kalian pasti tertarik kan dari tadi kita bahas Tarsius. Nah, kira-kira kita bisa ketemu Tarsius di mana ya, guys? Jadi teman-teman, untuk apa teman-teman yang mungkin penasaran, sebetulnya di Belitung ini sendiri itu ada beberapa tempat yang memang ada Tarsiusnya. Jadi kayak yang paling ramai itu terutama di Batu Mentas. Hmm, Nah, Batu Mentas tuh ada di kalau nggak salah di Badau, di Badau. di mana Batu Mentas? Nah, di Badau kalau nggak salah ya. Eh, jadi di Batu Mentas tuh sebetulnya tempat wisata memang terbuka untuk umum. Nah, terus di Batu Mentas itu sendiri kalau nggak salah ada kayak apa sih kandang buat memang khusus buat tarsiusnya. Cuman Hmm, di dalam situ tuh kayak ada beberapa lah. Tapi ada juga yang maksudnya masih di alam. Jadi nanti, iya, terus kalau memang teman-teman hoki, nah itu kan di Batu Mentas tuh teman-teman bisa berenang gitu kan kayak di sungai. Soalnya itu kan kayak tempatnya alam terbuka gitu. Nah kalau hoki, mana tahu nanti waktu berenang bisa lihat tarsius langsung kan. ya. Dan guys ya, kita tuh gak saranin kalian datang ke Belitung terus nyari Tarsiusnya langsung di hutan-hutan. Karena bener Jangan, jangan. langka ya, kayak gak Iya. mungkin tiba-tiba nemu. Apalagi mereka hewan nokturnal nih, jadi mereka Hmm. lebih biasa keluar tuh malam. Kayak kadang tuh ada aja orang yang hoki kan ketemu di siang hari. Kalau Bang Ben pernah gak nemu? Kalau siang hari belum pernah. Makanya kalau di Batu Mentas itu kan kayak ada apa sih kandang gitu kan. Nah, jadi Hmm. teman-teman bisa lihat di situ. Maksudnya biarpun siang, biarpun dia tidur kalau siang. Nah, jadi ada baiknya kalian tuh nyari orang yang emang udah expert daripada kalian Hmm. ngabisin waktu nyari ke hutan-hutan. Ntar yang ada sesat di hutan. Bener. Nanti yang ada ketemu limpai, guys. Ih, Jadi mungkin itu aja kali ya dari pembahasan kita mengenai boleh. penilaian. Benar Semoga sekali. sudah terpenuhi nih ilmu kita mengenainya. Ya gak, Oh Bang? iya, dan teman-teman yang mungkin mungkin tadi aku berasa ini ada yang kurang atau ada yang salah, boleh teman-teman koreksi di kolom komentar ya. Yes. Kalau ada Mungkin mau yang dibahas lagi selanjutnya bisa di komen di bawah. benar. Mungkin segitu saja dari aku dan Chani. Aku Ben dari Delegasi Balon Ijo. Dan aku Syaidi dari delegasi Tanjung Pendam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.